Shalom, selamat siang anak-anak ser. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Tema pelajaran kita praktik keadilan di Indonesia. Bahan Alkitab Matius 20 ayat 1 sampai 16. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu yang kami rasakan. Tuhan Allah kami yang hidup, kami gunakan waktu ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ser, pelajaran kita hari ini adalah tentang praktik keadilan di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang demokrasi dari perspektif Alkitab, kita akan menerapkan pemahaman yang kita miliki ini dalam menyoroti praktik keadilan di Indonesia. Beberapa kali Indonesia diminta menjadi mediator di antara pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya, Indonesia menjadi mediator untuk perjanjian damai antara MNLF yang bertikai dengan pemerintah Filipina sejak 1993. Peran ini berhasil dijalankan dengan baik sampai disepakatinya perjanjian damai pada tanggal 2 September 1996 di Manila, di Filipina ya. Juga kepemimpinan Indonesia di APEC membuka peluang untuk kerjasama di bidang ekonomi agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di antara negara-negara anggota APEC. Ya, lepas dari semuanya itu ya, keberhasilan negara kita, tapi bagaimana dengan praktek keadilan di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau mengalami kemunduran? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini. John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat dan tokoh di bidang filsafat, moral dan politik, menyatakan bahwa keadilan adalah dasar bagi interaksi manusia dengan institusi. Tujuannya apa? Agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan, sehingga tercapailah kestabilan di dalam masyarakat. Perlu ada kesepakatan ya antara komunitas yang terbentuk secara politik dengan pemerintah, sehingga secara bersama-sama terjalin saling memahami dan kerjasama. Keadilan dan demokrasi bertumbuh bila institusi, baik politik maupun sosial, saling mendukung untuk mencapai kerjasama sosial di mana ada hak dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi agar kekuasaan dan sumber-sumber yang ada dapat dibagi merata. Ya, bukan hanya untuk sekelompok orang. Untuk mencapai ini perlu ada pembatasan terhadap kekuasaan dan pemanfaatan sumber-sumber alam, selain mencegah munculnya penyalahgunaan oleh sekelompok orang atau institusi. Jadi, kalau menurut pendapat John Rawls, ya, keadilan itu adalah dasar, ya, bagi interaksi manusia dengan institusi, ya. Jadi untuk mencapai pemahaman yang sama, ya, maka perlu duduk bersama membicarakan, perlu sama-sama sepakat. Jadi kalau institusi ya atau pribadi
tidak berlaku adil, apa yang terjadi? Ya akan terjadi konflik. Nah, bagaimana kita melihat praktik keadilan ini di Indonesia? Ya, berdasarkan dengan Alkitab. Ya, kita akan mengkaji perumpamaan Alkitab tentang keadilan. Nah, kita akan baca bersama-sama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ya, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mendurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau kita mengkaji Alkitab ini, kita dapat memahami bahwasanya ya, pemilik kebun anggur ini benar-benar ya berlaku adil. Dasarnya apa? Karena ada kesepakatan, ada perjanjian. Sehingga orang-orang yang bekerja itu ya, mereka mau, karena upah yang mereka terima adalah 1 dinar sehari. Tetapi timbul persoalan dikarenakan apa? Dikarenakan yang terakhir itu ya, ia berkata bahwasanya tuan atau pemilik kebun anggur itu tidak berlaku adil. Nah, kita lihat, kita baca, tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, jadi keadilan itu tercapai ya, kalau ada yang namanya kesepakatan. Ada pemahaman yang sama. Sama seperti yang dikatakan oleh John Rawls. Ya. Nah, anak-anak Sir, apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini adalah benar-benar adil. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh pekerja yang pertama itu tidaklah pas, tidaklah cocok. Nah, jadi dikatakan berikutnya pada ayat 14 ya,
ambil pada ayat yang ke-14, Tuhan itu berkata, ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Pada ayat ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ataukah iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, anak-anak dari pembelajaran ini, bahwasanya keadilan itu adalah tidak berat sebelah. Ya, apa yang menjadi hak orang itu yang harus kita berikan. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Dan menjadi pribadi yang murah hatilah kita seperti pemilik kebun anggur. Bukan menjadi orang yang pelit atau menjadi orang yang iri hati. Anak-anak tugas yang akan kamu kerjakan adalah buatlah kesimpulan apa yang telah kita pelajari ini. Yang kedua, hafalkan Matius 20 ayat 13 sampai 14. Kita telah selesai belajar, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi pribadi yang adil. Tuhan, kami mau menjadi orang yang jujur ya Bapa. Kami mau Tuhan agar keadilan itu boleh terwujud. Kami mau Tuhan duduk bersama untuk membicarakan apa yang harus kami lakukan. Agar ada kesepakatan, ada pemahaman yang sama. Dan juga Tuhan, kami memohon kepadamu, mampukanlah pemerintah kami untuk mewujudkan keadilan di negeri kami ini. Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.